Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Ruang insan yang bahagia, ialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan bahwa situasi dan kondisi tidak boleh mengubah atau menggeser iman kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kami dengar sebentar, berkati kami Tuhan, dan tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca kitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Amin. Siapakah Naaman? Naaman dia adalah panglima tentara Aram. Tentu dia seorang jenderal. Tapi kata Alkitab, dia seorang jenderal yang sukses, karena itu bisa menjadi panglima angkatan bersenjata dari Aram. Tetapi dia mengidap penyakit kusta. Dan penyakit kusta pada masa itu adalah vonis mati, karena tidak ada obatnya. Itu Naaman. Sekarang kita beralih pada ini anak gadis remaja pembantunya ini. Dia ditawan. Oh, tidak bisa bayangkan seorang anak perempuan ditawan oleh musuh. Tercerabut dari akar budaya, adat istiadat dan tradisi keluarganya. Tercerabut dari apa? Iman. Kalau sekarang iman Kristennya, ke tempat yang
penyembahan berhala, tempat orang yang tidak seiman. Dan dia bukan maunya sendiri, dipaksa, bukan kayak tenaga kerja migran, ya, buruh migran, bukan. Ini dia ditangkap, ditawan. Tetapi lihat itu. Ini yang saya pesankan kepada semua orang tua. Mari berjuang membangun iman anak-anakmu. Yang sebaya dengan saya, mari membangun iman cucu-cucumu. Setiap pagi di tempat ini, tempat saya menyampaikan siaran ini, ya, Ibu Selvi berteriak kepada Tuhan bersama-sama dengan saya dan kami semua di ruangan ini. Untuk apa? Untuk minta anugerah dan pertolongan Tuhan untuk 2 orang cucu kami. Yang satu sekarang sudah, ketika saya menyampaikan siaran ini, dia sudah kelas 1 SMP. Yang kedua kelas 1 SD. Dua-duanya anak gadis. Ya. Saudara sekalian, kenapa begitu? Ibu mengerti prinsip firman Tuhan ini. Ya, saya juga sangat mengerti. Itu sebabnya saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Mari kita membangun satu generasi yang dibuang saya pakai kata dibuang, ya, minta maaf. Dibuang kemanapun, ditempatkan dimanapun, dia akan tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Tuhan Allah. Di sini Allah Israel. Kalau kita sekarang dalam perjanjian baru berpegang kepada iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan tetap menjadi saksinya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak baik. Ini tidak baik, saudara sekalian. Ya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan bahwa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Itu sudah bisa katakan dia tadi anak remaja. Masih disebut anak perempuan. Sekarang menjadi pelayan. Ya, dia belum dewasa itu. Ya. Tetapi saudara lihat. Ya. Saya yakin betul bahwa orang tuanya itu juga adalah orang yang mengenal betul Nabi Elisa yang disebutkan. Luar biasa. Oleh sebab itu kita mendengar ending dari cerita ini nanti, bahwa kemudian melalui kesaksian seorang anak gadis, saya yakin sesudah Naaman kemudian disembuhkan dalam nanti ayat 14 dari pasal 5 ini, nanti kemudian Naaman pulang ke tanah airnya, ke rumahnya, dia bertemu dengan anak gadis itu. Saya yakin langsunglah Naaman mengangkat dia menjadi anak angkatnya, putri angkat yang dia cintai. Mengapa? Melalui kesaksian anak gadis itulah kemudian dia mengalami kesembuhan yang sempurna. Dan ini yang sangat-sangat penting. Sesudah sembuh, dia kemudian mengatakan dirinya menjadi pengikut Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari kita belajar hal ini hari ini. Mari menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jangan tenggelam, ya. Jangan tenggelam dalam situasi karena lingkungan kita tidak ada satu orang pun orang percaya. Lihat anak gadis ini, walaupun dalam situasi yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan yang sangat tidak nyaman dan tidak aman, ia menjadi saksi Tuhan. Ia menjadi saksi Tuhan dan menjadi saksi yang menolong orang penting, menolong orang tidak seiman. Dan ini yang luar biasa, membawa Naaman melalui kesembuhannya sampai ia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, baik tua atau muda, dalam situasi dan kondisi yang sesulit, seberat apapun juga, kami tetap menjadi saksi-Mu dan mampu membawa orang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.